Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afriani dengan NPM S1J0023106 dengan judul yaitu jenis gulma kedelai dan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan judul topik kedelai dengan nama latin Glycinemax, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2024. Pendahuluan, kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan dan merupakan sumber utama protein dan minyak nabati utama di dunia. Kedelai merupakan tanaman pangan utama strategis terpenting setelah padi dan jagung, menurut Aldilah 2015. Selanjutnya adalah tumbuhan yang hidup di lahan pertanian dan bersifat merugikan bagi petani karena memiliki kemampuan untuk bersaing dalam perebutan unsur hara, cahaya matahari, dan air di lahan pertanian, menurut Murti Laksono 2021. Selanjutnya adalah jenis-jenis gulma kedelai. Yang pertama adalah gulma teki, contohnya seperti Capearus rotundus, yaitu rumput teki. Rumput teki merupakan gulma pertanian yang sulit dikendalikan karena kemampuannya untuk beradaptasi. Rumput teki juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti kudis, eksim, kutu air, dan panu. Selanjutnya adalah Capearus iria, yaitu rumput jengkeng. Rumput jengkeng adalah gulma teki yang dapat tumbuh secara musiman atau tahunan. Rumput ini sering ditemukan di padang rumput, tepi jalan, pinggiran sungai, pertanian, dan lahan terbuka. Yang kedua adalah gulma rumput-rumputan. Contohnya seperti Coinodon daxion, yaitu rumput bermuda. Adalah rumput selatan yang paling penting, umumnya ditemukan di selatan, paralel ke 38. Selanjutnya adalah Lersia hecandra, yaitu rumput banto. Merupakan gulma yang sering digunakan sebagai pakan ternak. Yang ketiga adalah gulma daun lebar. Contohnya seperti Ageratum conioides, yaitu babandotan, tergolong jenis tumbuhan pengganggu atau gulma yang termasuk ke dalam famili Asteraceae. Yang selanjutnya adalah Spermacocoe alata, yaitu rumput setawar. Rumput ini merupakan gulma karena dapat mengambil unsur hara dalam tanah, termasuk dalam perkebunan sawit. Selanjutnya adalah permasalahan yang ditimbulkannya. Yang pertama, tingginya daya saing terhadap tanaman kedelai dalam hal nutrisi, udara, dan cahaya. Yang kedua, mampu menurunkan hasil kedelai hingga 2-5%. Yang ketiga, menyebabkan persaingan yang signifikan, terutama pada fase awal pertumbuhan kedelai. Yang keempat, beberapa spesies dapat menyebabkan hilangnya hasil yang lebih besar, tergantung pada kepadatan dan dominasinya. Yang terakhir, yaitu dapat bersaing dengan kedelai sebagai sumber daya dan mengganggu pertumbuhannya. Strategi pengendalian gulma. Yang pertama adalah pengendalian mekanis, yaitu penyiangan manual atau mesin. Yang kedua, pengendalian kimia, yaitu penggunaan herbisida yang tepat. Yang ketiga, pengendalian budidaya, yaitu rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, gulma adalah tanaman liar yang tumbuh di lahan budidaya dan bersaing dengan tanaman kedelai untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Kehadirannya dapat menurunkan hasil panen, meningkatkan resiko hama dan penyakit, serta menambah biaya produksi. Untuk mengatasi dampaknya pengendalian gulma yang efektif, maka diperlukan seperti rotasi tanaman, penggunaan herbisida yang tepat, dan penerapan teknik budidaya yang baik sehingga produktivitas kedelai dapat tetap optimal. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Bisa dilihat ya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam membuat PPT, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.